Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tentang tindakan yang otomatis. Ya, tindakan yang otomatis ini sangatlah penting, saya katakan, karena kita harus tahu bahwa tindakan otomatis apa yang ada dalam diri kita. Dulu kita ini semua adalah hamba dosa. Kita ini dikendalikan oleh dosa. Dan sekarang siapakah saat ini kita ini? Kita harus tahu siapakah saat ini kita ini. Apakah kita ini dikendalikan oleh dosa atau dikendalikan oleh kebenaran? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam Roma pasal 6 ayat 18 mengatakan begini. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dikatakan bahwa kamu telah dimerdekakan. Kita kepikirannya kepingin mengontrol orang lain, kepingin menguasai orang lain, supaya orang lain harus nurut sama kita. Itu hamba dosa. Tapi seringkali kan kita tidak sadar di sana. Otomatis apalagi berbohong. Otomatis berbohong kita. Itu hamba dosa. Ya. Otomatis apa? Ada iri hati. Itu otomatis, itu hamba dosa. Berapa banyak kita ini yang otomatisnya negatif, bukan yang positif. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali dalam hidup kita tanpa sadar, kita ini digerakkan secara otomatis, yaitu negatif. Kalau yang negatif itu, hal-hal yang dikatakan dosa, itu otomatis kita ini hamba-hamba dosa. Tapi kekristenan ini dengan tenangnya, dia dengan santainya, bahwa seolah-olah dosa ini biasa. Ya, di dalam Roma pasal 6 ayat 17 mengatakan begini, Bapak Ibu. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, dikatakan. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu, yaitu pengajaran rasul-rasul. Ya. Nah, di sini kita belajar tentang firman Tuhan. Tapi kita mungkin bisa cek pribadi. Kita nggak usah menunjuk satu dengan yang lain lah. Kita cek secara pribadi masing-masing. Apakah kita ini masih digerakkan oleh dosa atau dalam kebenaran? Kita yang tahu. Tapi kalau kita masih otomatis masih marah-marah, otomatis masih bergosip, menghakimi orang, otomatis mengontrol orang lain, ya toh, juga ingin otomatis berbohong di situ, ini masih dikuasai hamba dosa di sana. Secara otomatis pikiran kita ini selalu berpikiran arahnya dosa. Karena pikiran bawah sadar kita masih ada itu semuanya. Bagaimana kita bisa dikendalikan oleh kebenaran? Kalau pikiran bawah sadar kita masih tetap dosa yang tersimpan di situ, yang lama terus di sana. Sehingga kita dikendalikan oleh dosa, menjadi hamba dosa terus di situ. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan memang nggak kepingin kita ini hidup menjadi hamba dosa terus. Tuhan ngomong, aku sudah menebus engkau loh, aku ini sudah mati di kayu salib, aku sudah menderita bagi kamu, aku memberikan nyawaku bahkan untuk kamu, dikatakan. Tapi apakah itu berdampak nggak sama kita dengan penebusan Tuhan? Makanya betul, kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata pikiran 100% itu belum sama sekali dirubah, itu benar. Karena ternyata orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata hidupnya masih sama. Karena pikirannya belum diubahkan di situ. Sedangkan proses berjalan, Tuhan kepingin pikirannya sama seperti Kristus kita ini. Tapi seringkali pikiran kita ini, orang bilang masih eman ya dengan pikiran kita ini.
Kita masih simpen terus, untuk dibuang tuh sayang rasanya kadang gitu loh. Sehingga kita nggak bisa dikendalikan oleh Tuhan. Roh Kudus nggak bisa bergerak atas kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita firman Tuhan mengatakan, ayo tunduklah kepada kebenaran, tunduk sama firman dong. Betul enggak? Nah, dikatakan begini, bagaimana kita menjadi hamba kebenaran? Dan apakah kita sudah tunduk kepada kebenaran itu? Sehingga kita berbuat pada kebenaran. Bagaimana caranya kita dapat memiliki tindakan otomatis yang benar itu? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang yang menjadi hamba dosa, hidupnya menderita. Menderita. Kita harus masuk terus. Kita harus betul-betul kepingin dikendalikan oleh kebenaran firman itu. Roma 6 ayat 19 mengatakan begini, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Yang membawa kamu ke demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bawalah tubuhmu menjadi hamba yang benar. Serahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan benar. Dan layak di hadapan Tuhan, tubuh kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin seringkali kita berkata, kok tubuh ya? Tubuh ini kita, nanti akan saya jelaskan Bapak, Ibu, bahwa tubuh ini tunduk kepada dalam pikiran bawah sadar kita isinya apa. Tubuh ini tunduk aja kalau kita dikuasai oleh kebenaran, tubuh ini tunduk. Tinggal nurut. Tapi kalau dikuasai oleh hamba dosa, tubuh juga nurut itu berbuat dosa. Wah, ini kita harus belajar Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus belajar. Jadi kita harus betul-betul menanam kebenaran itu ke dalam pikiran bawah sadar kita. Sehingga kebenaran ini menjadi tuan dan tubuh kita menjadi hambanya. Ini penting ya. Sehingga saya katakan kebenaran itu menjadi tuan dan tubuh menjadi hamba harusan. Bukan tubuh menjadi tuan, tahu ya? Engkau akan terus berbuat dosa di sana keinginan daging itu. Isinya perseteruan, perselisihan, iri hati, hawa nafsu di situ. Tapi banyak orang Kristen tidak sadar, kadang masih dikuasai di situ terus. Otomatis tadi marah-marah, otomatis berbohong, otomatis yang jelek. Itu muncul terus. Tapi seringkali kita nggak sadar di sana. Kalau itu hamba dosa. Tapi kalau kita masuk kepada orang yang sombong rohani, susah Bapak Ibu sudah. Kita nggak bisa ngomong. Kalau orang yang sombong rohani, dia tidak sadar dikendalikan oleh dosa. Menjadi hamba dosa. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan kepingin betul hidup kita dikendalikan oleh kebenaran. Tapi apakah kita mau enggak? Mau atau tidak? Supaya kita dikendalikan kebenaran. Menjadi tuan atas hidup kita, kebenaran itu. Dan tubuh menjadi hamba kita. Kita harus berulang-ulang mempraktekkan itu. Baca firman itu bukan sekali. Terus berulang-ulang di situ. Mempraktekkan hal itu sampai kebenaran-kebenaran itu menjadi respon otomatis. Menjadi respon otomatis. Jadi kita baca firman, kita melakukan kebenaran, terus berulang-ulang sampai menjadi respon otomatis dalam diri kita. Kebenaran itu. Menjadi respon otomatis. Kalau kebenaran itu dikatakan sudah memenuhi pikiran bawah sadar kita, maka sangat mudah bagi kita untuk berulang-ulang mempraktekkan yaitu kebenaran itu, otomatis kebenaran itu. Bapak Ibu,
untuk memenuhi pikiran bawah sadar kita kebenaran ini kan tidak mudah. Contoh, waktu kita naik sepeda aja ya, kita pertama kali naik sepeda Bapak Ibu ya, kita belum memiliki kemampuan naik sepeda karena baru belajar, betul nggak? Kita baru belajar. Kita harus berkonsentrasi betul itu, menggunakan pikiran sadar loh, tapi ya ingat ini, kita belajar di sini. Waktu engkau belajar naik sepeda, konsentrasimu itu pikiran sadar, bukan bawah sadar, ingat baik-baik. Orang belajar konsentrasinya pikiran sadar di situ. Untuk mengendalikan tubuh kita, pikiran sadar yang mengendalikan tubuh kita, pertama ya. Agar dapat tunduk ya dikatakan kepada pengetahuan naik sepeda itu. Nah, kita kan belajar, otomatis pikiran sadar kita yang berfungsi. Aku mau belajar sepeda, caranya ya apa sih? Oh begini, jaga keseimbangan, caranya. Oh, itu pikiran sadar semua, betul enggak? Karena belajar baruan di situ. Ya. Namun karena hati kita begitu terobsesi dikatakan ya di situ ya, untuk bisa naik sepeda, maka kita terus-menerus itu diulang-ulang terus. Ya, diulang terus-menerus. Saya pengen tahu Bapak Ibu, kita pengen naik sepeda, tapi kita enggak mau belajar terus-menerus, bisa nggak? Nggak bisa, jatuh sekali, 2 kali, wis males, wis enggak dah. Berhenti. Tapi kalau kita belajar terus-menerus, kita lakukan, ada satu semangat terobsesi, pengen betul bisa di situ. Nah, ini luar biasa. Lama-kelamaan kita bisa naik sepeda, Bapak Ibu. Betul nggak? Karena apa? Kita berulang-ulang, walaupun jatuh bangkit meneh. Tapi pikiran sadar semua loh itu ya, Mas Ian ya. Ingat baik-baik ini. Ini yang bergerak pikiran sadar. Belajar aku. Tahu ya? Itu pikiran sadar. Ya. Nah, setelah kita bisa naik, wah ini setelah mahir luar biasa. Kita naik sepeda, ya. Kita naik sepeda itu bisa nyanyi-nyanyi lagi bahkan ya. Betul enggak? Nyanyi-nyanyi, naik sepeda, kita bisa lepas tangan lagi, bisa dipanjat, bisa mengingin. Tapi ingat di sini, kita pada waktu mengayuh sepeda itu dengan bernyanyi, berbicara, bisa berpikiran yang lain-lain sambil naik sepeda di situ. Mengapa? Saya katakan. Karena tubuh kita, Bapak Ibu, sudah diperhamba oleh pikiran bawah sadar. Ingat ini. Yang pertama belajar itu pikiran sadar, ya. Bapak Ibu baca firman itu pikiran sadar, betul enggak? Tapi kalau diulang-ulang terus masuk ke pikiran bawah sadar, secara otomatis dikendalikan. Nah, sepeda ini apakah setelah kamu bisa, apakah kamu bertanya lagi begini, corone belajar ya apa ya, corone ngayuh ya apa? Enggak, otomatis sudah tahu ya. Anda naik sepeda itu otomatis mau naiki jalan sudah. Itu yang mengendalikan pikiran bawah sadar kita sudah. Jelas ya? Jadi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita belajar. Tapi seringkali kan kita di pikiran sadar berkutat di situ terus. Kita nyerahnya cepat di sana. Naik belajar sepeda, dipikir waduh gak enak ini. Kok angel ya, keseimbangan kok angel ya, jatuh ya enggak. Ya kita berhenti sudah. Enggak pernah terekam dalam pikiran bawah sadarmu ini. Tentang belajar sepeda itu. Caranya. Tapi kalau kita belajar diulang-ulang, ini kan terekam caranya sudah. Tahu ya, masuk di pikiran bawah sadar kita nih. Caranya wis sisa, begini. Bapak Ibu, ini luar biasa ini. Kalau kita terapkan betul, di dalam kita melayani Tuhan, engkau akan tahu bahwa kalau engkau membaca firman berulang-ulang dan berulang-ulang, makanya itu akan terekam dalam pikiran bawah sadar kita, dan secara otomatis secara otomatis kita dikendalikan oleh firman. Secara otomatis kita dikendalikan oleh dan kita menjadi hamba kebenaran di situ. Bukan hamba dosa lagi.
Karena kita sudah dikuasai pikiran bawah sadar kita, yaitu kebenaran firman di sana. Sehingga apapun yang kau ucapkan, itu firman. Sama seperti naik sepeda. Kamu naik sepeda, pegang sepeda, naik langsung jalan. Betul enggak? Karena itu sudah dikendalikan pikiran bawah sadar. Semua cara-cara sudah terekam sini semua. Dan kau sudah, keahlianmu itu sudah ada semuanya itu. Sehingga sampai bisa narik langsung ke seimbang, jalan sendiri sudah. Tapi kalau pikiran sadar kan belajarnya. Tahu ya, waktu pertama belajar itu loh. Tapi kalau sudah terekam dalam pikiran bawah sadar kita, itu udah siap. Nah, ini terakhir ini betul-betul saya praktek tentang ini, Bapak Ibu. Saya pun memerangi jelek saya ini apa, saya perangi. Saya ini belajar ini. Supaya pikiran elek ini keluar di pikiran sadar, kita lawan, kita perangi, supaya kita menang. Ya, kita harus praktek dong. Pengen naik sepeda, nggak mau praktek. Bisa naik sepeda? Saya tanya ini Bapak Ibu. Bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Kita mau naik sepeda, tapi nggak mau praktek belajarnya. Proses pembelajaran ini ada untuk kita bisa naik sepeda nantinya. Prosesnya supaya terekam dalam pikiran bawah sadar arahnya pembelajaran itu. Sama kekristenan. Wah, ini luar biasa loh. Kalau kita praktek betul loh ya. Kalau kita mengalami dengan Tuhan dan itu pun terekam dalam pikiran bawah sadar kita, kok digerakkan oleh itu pengalaman itu. Makanya banyak orang mengalami dengan Tuhan itu pasti berubah. Secara supranatural, dia langsung masuk di pikiran bawah sadar ini. Itu dahsyat itu. Tapi seringkali kita tanpa sadar dikendalikan oleh hamba dosa. Otomatis marah-marah di situ, otomatis bergosip menghakimi orang lain, otomatis mengontrol orang lain di sana, otomatis berbohong di situ, otomatis iri satu dengan yang lain, otomatis melihat kesalahan orang lain terus di sana, menghakimi terus di sana. Otomatis yang negatif itu hamba dosa. Kita sudah, saya katakan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah menjadi yaitu hamba kebenaran, ya tinggal keputusan ada dalam diri kita. Mau nggak engkau dipimpin oleh firman? Ya toh? Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 yang kemarin firman itu ya, yang di sel ya. Yang di sel grup. Ya, mungkin yang libur juga mungkin enggak bahas ini ya. Jangan duduk di kumpulan pencemooh, orang berdosa, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Betul enggak? Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Betul enggak? Di sana. Kita seperti tertanam di tepi aliran air. Itu yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya enggak pernah layu. Lah dahsyat toh. Apapun yang kita perbuat berhasil. Lah itu loh. Itu sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar soalnya. Kalau orang yang tertanam dalam pikiran bawah sadarnya, firman itu menguasai pikiran bawah sadar kita akan bergerak sesuai firman itu dalam kebenaran. Kalau firman itu kita renungkan siang dan malam, pagi, siang, malam, semama ya, itu masuk dan diulang-ulang terus dan kita melakukan, itu dah. Soalnya banyak orang gagal, sehingga hamba dosa terus berkuasa. Karena apa? Kita tidak mau untuk mengulang-ulang itu. Belajar sepeda, tidak mau mengulang terus setiap hari belajar. Karena apa? Angel, wis gitu tok jawabannya. Sulit. Kalau kita berkata sulit, ya berhenti sudah pembelajaranmu. Engkau berhenti pada pikiran sadarmu aja di sana. Engkau berhenti sudah. Sedangkan kita harus berulang-ulang itu belajar sampai bisa. Baru itu digerakkan oleh pikiran sadar selanjutnya, pikiran bawah sadar kita selanjutnya. Kita harus menang dong.
kita ini anak Tuhan, kita melewati pintu A. A ini harus menang. Pintu ini harus kebuka dong. Baru engkau akan naik lagi berjalan, engkau akan ketemu pintu B. Nah, pintu B ini engkau harus menang juga. Kalau di pintu A aja engkau nyerah, enggak iso aku buka A, sulit, rintangannya banyak, persyaratannya sulit sudah. Enggak dah. Ya engkau akan tetap tinggal di pintu A itu, enggak pernah terbuka pintu A itu. Sampai kapanpun. Tapi kalau engkau berusaha rintangan apapun yang di depan pintu A, engkau lawan dia, engkau berusaha, engkau bisa melewati itu semua. Berulang-ulang dicoba kalah lagi, coba lagi. Ya, ya kemarin Abraham juga cerita dia, saya tanya tentang kerjaan. Ini Abraham ya ikut ini. Dia bilang, "Pak, aku ini ngelamar sudah banyak katanya. Banyak yang ditolak juga ternyata." Lah, tapi dia terus ngelamar dong, betul enggak? Dia dikatakan terus ngelamar, bukan berhenti loh ya. Terus akhirnya puji Tuhan dia diterima kerjaan sekarang. Ya, nanti biar dia yang saksi lah satu kali. Karena apa? Dia berulang-ulang itu. Gagal, ngelamar lagi. Gagal ngelamar, katanya banyak yang ditolak katanya dia. Papa gak ngerti, aku ngelamar tuh banyak katanya kemarin cerita waktu kita jemput di airport itu. Ya puji Tuhan, dia sekarang kerja di WFH di rumah. Ya. Di rumah, bisa kerja. Juga yang penting, saya kepinginnya ya tetap sosialisasinya Abraham tetap ada lah, teman-teman. Mungkin di gereja bisa onsite nanti, ya toh. Jadi bisa ketemu orang, Mas Yan. Soalnya kalau WFH itu di dalam kamar sendiri, ya toh. Gitu loh. Apalagi komputernya di dalam kamar sendiri, takutnya nanti sosialisasinya yang kurang. Nah, di situ kita belajar, Bapak Ibu. Ayo, kita ingin hidup kita diubahkan. Kita kepingin menjadi hamba kebenaran. Ya berjuang dong, betul enggak? Kita berjuang, tapi masing-masing loh, enggak perlu lihat orang lain dah. Kita masing-masing, Tuhan, aku mau nih berjuang. Apakah aku ini masih hamba dosa enggak? Cek sendiri masing-masing. Kalau ternyata kita ini masih hamba dosa, ya cepat bertobat. Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menebus kita. Masa sia-sia gitu loh. Iya toh? Kita yang harus berjuang supaya kita menang. Ya. Jangan menyerahkan tubuhmu menjadi hamba dosa. Ya, ingat baik-baik. Engkau harus menyerahkan tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini penting ya. Jadi jangan sampai kita kalah. Bangkitlah, kita harus menang. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Sekali lagi saya ngomong. Kita tidak tahu keadaan nanti selanjutnya, kita nggak ngerti. Ya, tapi saya percaya di saat kita bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, percaya saya, kita akan menang nanti. Ada kuasa Allah yang terjadi atas hidup kita. Jadi kita betul-betul harus berjuang lah, saya katakan. Kalau enggak mungkin bisa kita. Kita enggak akan bisa. Kita harus menjadi hamba kebenaran, kita harus menjadi hamba yang betul taat kepada kebenaran itu dan dipimpin oleh kebenaran itu. Tapi proses loh ya, ingat baik-baik. Bukan langsung membalik tangan kita dipimpin kebenaran, enggak. Kalahkan dulu dong dosa-dosamu dulu yang mengikat engkau sekarang ini, yang menjerat kita ini, yang membuat kita ini tetap menjadi hamba dosa, yang otomatis kita berbohong, otomatis kita marah-marah, ya itu harus dilawan. Nggak bisa enggak. Ya, jangan sampai kita, ya aku memang kayak gini, ya nggak bisa, harus berubah dong, nggak bisa ya. Saya percaya firman Tuhan tidak saya perpanjang Bapak Ibu, ya. Tapi melalui firman ini kita harus belajar melalui pikiran bawah sadar kita kalau sudah dipulihkan, kebenaran yang masuk,
secara otomatis tubuh ini akan taat perintah dari pikiran bawah sadar kita. Itu otomatis sudah nanti. Kalau pikiran bawah sadar kita benar, itu otomatis akan taat tubuh ini. Ya, saya percaya kita akan berjuang bersama-sama. Saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya tidak melihat begini. Oh, itu loh, itu enggak menang-menang loh. Kita ini sama-sama berjuang terus. Saya pun sih ada kelemahan satu masih ada, makanya terus berjuang. Mungkin kalian, oh saya ada kelemahan ini Tuhan. Ya terus berjuang, kita bareng-bareng saling mendoakan ya. Jangan nyerah lah, jangan terus pesimis, jangan enggak bisa. Itu kalah gitu, ya.